Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohima Putungan. Saya dari kelas 3B jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, yaitu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Langsung saja, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 3 materi, yaitu manusia dan lingkungannya, kemudian sumber daya alam dan lingkungan, kemudian yang terakhir itu materi tentang IPA dan teknologi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsinya dan potensinya yang tunduk pada aturan Tuhan, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan juga mati, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif ataupun negatif. Kemudian lingkungan sendiri merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan sendiri merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal mencari kehidupannya dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup. Kemudian interaksi antara manusia dan lingkungan hidup itu merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar bagi manusia karena merupakan komponen penting dari kehidupan manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia itu terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan juga ekonomi. Kemudian lingkungan juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan non-biotik. Kemudian materi yang kedua yaitu sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk lebih mensejahterakan hidupnya. Sumber daya alam di bumi yang menyangkut abiotik dan biotik untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemudian itu macam-macam sumber daya alam. Berdasarkan sifat sumber daya alam itu dapat diperbarui. Kemudian sumber daya alam itu yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak bisa habis. Kemudian berdasarkan jenis itu ada 2 macam, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non hayati. Kemudian berdasarkan potensi, sumber daya alam itu berdasarkan potensi terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam dan materi, kemudian sumber daya alam energi, dan juga sumber daya alam ruang. Hubungan antara sumber daya alam dengan lingkungan. Lingkungan merupakan tempat bagi sumber daya alam. Kemudian kita dapat memanfaatkan sumber daya alam itu dengan baik jika lingkungannya berada dalam kondisi yang baik. Bagaimana jika terdapat lingkungan yang rusak? Jika lingkungan rusak itu masuk sumber daya alam, jika lingkungan rusak masuk sumber daya alam pun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan
sumber daya alam menjadi tidak bagus. Oleh karena itu, agar kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik itu, kita harus memelihara lingkungan tempat sumber daya alam itu berada. Hal ini disebabkan sumber daya alam sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam itu dibagi menjadi 3, yaitu pemanfaatan hewan, pemanfaatan tumbuhan, dan pemanfaatan air. Kemudian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan terhadap lingkungan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sumber daya alam sebagai objek. Kemudian pengelolaan terhadap proses-proses yang berlangsung selama pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian pengelolaan manusia sebagai subjek dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan. Kemudian masuk pada materi yang terakhir, yaitu IPA dan teknologi. Ilmu alamiah atau natural science atau ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan yang merujuk kepada rumpun ilmu di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum. Kemudian berlaku kapanpun dan dimanapun. Teknologi sendiri merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan lebih efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Sebagian dari kita beranggapan teknologi itu adalah barang atau sesuatu yang baru. Padahal kalau kita membaca sejarah teknologi itu telah berumur sangat panjang dan merupakan suatu gejala kontemporer. Setiap zaman itu memiliki teknologi sendiri. Hubungan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat erat berhubungan. Biasa dikatakan teknologi adalah terapan dari ilmu pengetahuan. Hubungan IPA dan teknologi itu bisa dikatakan langsung dan bisa juga tidak langsung. Hubungan langsungnya itu misalnya perkembangan pengetahuan mengenai inti atom dihasilkan sumber energi baru yang kemudian dilanjutkan penggunaannya sebagai sumber energi listrik yang dikenal sebagai pusat listrik tenaga nuklir. Hubungan tidak langsung itu, kemudian hubungan yang tidak langsung itu misalnya teknologi arsitektur piramid di Mesir, teknologi arsitektur Candi Borobudur di Indonesia, kemudian Tembok Cina di Cina, dan Menara Pisa di Italia. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan agar peran ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak lagi menjadi tugas hidup manusia dan mengeksploitasi kehidupan manusia. Di antaranya itu kita harus menetapkan strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita selama ini. Kemudian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diikutsertakan peran agama yang menyokong nilai-nilai moralitas. Kemudian konsep tauhid perlu diikutsertakan dalam mengawal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu jangan lagi dijadikan sebagai tujuan hidup kita, karena semua ini hanyalah kemudahan atau sarana kita untuk mencapai tujuan hidup yang sejati, yaitu peradaban yang diliputi kebahagiaan ketentraman hidup. Kemudian dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Dalam bidang sandang itu
dalam menciptakan kebutuhan sandang bagi masyarakat dihasilkan serta serat sintetik yang lebih baik kualitasnya dan dapat juga diproduksi secara besar-besaran dengan ongkos produksi lebih murah dibandingkan dengan kapas. Kemudian bidang pangan itu dapat dengan dapatnya bibit unggul diharapkan Indonesia sudah bisa bersaing dalam penanganan. Tidak lagi perlu import beras ataupun gula. Kemudian bidang papan, kemajuan teknologi membuat kehidupan lebih nyaman. Dibangunnya gedung pencakar langit dapat menghemat lahan. Udara panas dalam gedung dapat ditanggulangi dengan sistem pendingin. Itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.